Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk kali ini kita akan ngebahas terkait lift, mate, dan right, pivot table, dan gerak dinamis. Kita langsung mulai dia lift, mate, dan right. Seperti yang sudah pernah teman-teman bahas di latihan ketiga, itu mid, left, dan right. Di mana mid, di mana left itu adalah rumus Excel yang untuk mengambil karakter atau kata dari sebelah kiri. Oke. Dan kalau untuk right itu adalah mengambil karakter atau kata dari sebelah kanan. Sedangkan untuk mid adalah mengambil karakter dari kiri pada posisi tertentu atau di tengah-tengah sebuah teks. Nah, perlu diingatkan kembali, apabila dalam Excel ada formula, kurung siku itu opsional. Bisa digunakan, bisa tidak. Oke, Oke kita langsung aja ke lab, sama dengan lab. Di lab itu kita akan mengenal teks dan number karakteristik. Di teks itu adalah sel yang berisi karakter yang akan kita pisahkan. Oke. Nah, dua. Nah, sekali lagi, pada fungsi Excel yang ada kurung siku, nah yang ini, yang number karakteristik itu opsional. Bisa digunakan, bisa tidak. Apabila kita tidak menggunakan number karakteristiknya, enter. Nah, maka yang muncul hanya kata sebelah kiri, hanya satu kata sebelah kiri. Kenapa? Karena balik lagi, kita tidak menentukan kita tidak menentukan berapa number karakteristik yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, untuk fungsi Excel kurung siku itu opsional, bisa kita gunakan, bisa tidak. Oke, jadi kalau kita ingin menentukan berapa posisi berapa kata di posisi kiri, tengah, dan kanan, maka kita membutuhkan yang number karakteristik. Nah, tapi kalau kita tidak ingin menentukan berapa jumlah kata atau huruf di sebelah kiri, kanan, dan tengah, kita bisa tidak menggunakan yang number karakteristik. Oke, jadi sekali lagi itu fungsinya opsional, bisa digunakan, bisa juga tidak. Satu, dua. Oke, karena di sini kita ingin mengambil kata yang dipisahkan dengan tanda spasi. Tanda strip. Di mana berarti di sebelah kiri kita mengambil yang QZ, sebelah kanan kita akan mengambil 01, dan yang tengah kita akan mengambil SNR. Oke, karena kita menggunakan fungsi left, maka kita mengambil yang sebelah kiri, yaitu QZ. Berarti number karakteristiknya adalah 2. Oke, tinggal teman-teman klik kanan. Nah, kalau kita menggunakan fungsi left, apabila ada kata atau karakter yang jumlahnya tidak sama untuk ke posisi sebelah kiri, dapat teman-teman lihat bahwa dari kata, jumlah huruf yang di sebelah kiri, kata sebelah kiri, itu ada 2, QZ, QG, GA, JT, QR. Nah, tapi untuk baris ketujuh, itu jumlahnya berbeda. Itu ada 3 SJM. Nah, maka dari itu, kita akan mengganti yang nomor karakteristiknya tidak lagi 2, tapi kita ganti dengan 3. Oke? Nah, sekali lagi kalau kita menggunakan yang fungsi left, mid, dan right, kita akan memasukkan yang nomor karakteristiknya secara manual. Oke? Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan fungsi left, mid, dan right, itu kita bisa menggunakannya apabila jumlah huruf atau keterangan lainnya dalam kata yang ingin kita pisahkan, misalnya dalam kata sebelah kiri, maka jumlah keterangan lainnya atau hurufnya harus sama. Begitu juga untuk mid dan right. Oke, apabila berbeda, maka kita akan menginput secara manual kalau kita menggunakan fungsi left, mid, dan right. Oke, yang untuk kode keberangkatan kita menggunakan fungsi right karena kita akan mengambil kata yang di sebelah kanan, yaitu 01. Sama dengan right, teksnya yang ini, number karakteristiknya 01. Berarti number karakteristiknya ada 2. Enter.
Apabila misalnya di baris keempat saya tambahkan angka nolnya lagi. 0 yang awalnya 03 kita ganti jadi 003. Nah, atau jangan 013. Nah, maka yang muncul adalah 13. Kenapa? Sekali lagi itu berpengaruh pada number karakteristik yang kita input. Oke, jadi sekali lagi kalau kita ingin menggunakan left, mid, dan right, maka usahakan jumlah huruf atau keterangan lainnya dalam kata yang ingin kita pisah dalam sebelah kiri, kanan, dan tengah harus sama. Kalau kita ingin menggunakan yang mid, left, dan right. Oke. Kenapa? Karena supaya efisien, tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Berarti di sini adalah 3, bukan 2. Oke. Nah, untuk kota tujuan kita akan menggunakan fungsi mid. Kenapa kita menggunakan fungsi mid? Karena yang akan kita cari adalah posisi pada kata yang di tengah, yaitu yang diapit oleh tanda strip kiri kanan, yaitu SMR, JKT, SRJ, Denpasar, dan lain sebagainya. Oke, sama dengan mid, teksnya. Untuk star number itu kita hitung dari awal teks atau sel keseluruhan. Nah, dari awal sel keseluruhan adalah dari Q. Berarti dari Q itu artinya 1, Z2, strip 3, S4. Maka star number-nya adalah 4. Nah, untuk number karakteristiknya sama dengan fungsi mid. Nah, sama dengan fungsi left dan right, fungsi mid juga sama. Number karakteristiknya adalah yang SMR, jumlah kata atau keterangan yang akan kita isi dalam kode mid, yang akan menempati mid. SMR berarti 3. Di sini dapat teman-teman lihat, di sini kenapa berbeda, kenapa dia ada stripnya. Balik lagi karena di sini ada perbedaan di posisi star number-nya. Oke. Di star number, untuk baris ketujuh, itu posisi M-nya untuk M kedua, itu adalah posisinya bukan 4, tapi 5. S1, J2, M3, strip 4, dan M yang kedua adalah 5. Nah, sekali lagi, jika kita ingin menggunakan fungsi left, mid, dan right, usahakan jumlah kata yang ingin kita pisah adalah sama. Baik itu masuk kata untuk sebelah kiri, usahakan jumlah number karakteristiknya sama. Oke, tapi kalau misalnya jumlah number
Oh ya, maaf. Oke, cek. Sekarang suaranya sudah kedengeran? Sekali lagi teman-teman, apabila ada masalah seperti tadi, mohon diinfokan lewat chat ya. Sekali lagi mohon maaf. Oke, kita ulang sekali lagi. Oke, sekali lagi, kalau teman-teman menggunakan fungsi left, mid, dan right, itu usahakan jumlah number karakteristiknya harus sama untuk fungsi left, begitu juga untuk fungsi mid, dan begitu juga untuk fungsi right. Apabila jumlah number karakteristiknya tidak sama, itu maka teman-teman harus menginput manual lagi nomor karakteristiknya. Oke. Misalnya sama dengan left, text, nomor karakteristik. Sekali lagi, kalau fungsi Excel kurung siku itu opsional, bisa kita gunakan, bisa tidak. Oke, kalau kita tidak menggunakan nomor karakteristik, maka yang muncul adalah hanya kata sebelah kiri yang bersatu. Artinya kalau kita tidak menggunakan nomor karakteristik, berarti Excel menganggap bahwa itu adalah hanya satu. Oke, maka dari itu kita membutuhkan nomor karakteristik. Karakteristik adalah jumlah uh, kriteria atau keterangan lainnya atau huruf, angka, dan lain sebagainya yang berisi sel untuk yang sebelah kiri. Yang ini kita gunakan misalnya, karena di sini kita adalah QZ, maka 2. Nomor karakteristiknya adalah 2. Nah, sekali lagi, di sini teman-teman dapat lihat di baris ke-7, harusnya nomor karakteristiknya adalah 3 SGM, bukan 2. Maka di sini kita akan mengganti yang nomor karakteristiknya tidak lagi 2, tapi 3. Oke. Nah, kalau ini kan data yang kita miliki hanya sedikit. Kalau kita memiliki jumlah data yang banyak, maka itu tidak akan efisien. Oke. Kalau kita menggunakan left, mid, dan right, apabila jumlah kata atau nomor karakteristik untuk fungsi left tidak sama, baik juga untuk fungsi mid dan fungsi right. Sama dengan right, teksnya ini nomor karakteristik 01 bukti 2. Nah, yang baris keempat, nomor karakteristiknya bukan 2, tapi 3. 0, 1, 3. Untuk yang kotak tujuan, kita menggunakan fungsi mid karena yang ingin kita cari adalah kata tengahnya, yaitu SMR, sama dengan mid. Pada fungsi mid, kita tidak hanya membutuhkan teks dan number karakteristik, tapi kita juga membutuhkan star number. Star number itu dihitung dari posisi karakter pertama, artinya dari QZ strip S, berarti ada 4. Nomor karakteristiknya SMR, berarti ada 3. Untuk yang baris ke-7, ini tidak sama dengan yang kita inginkan. Kita menginginkan adalah MDN, bukan strip MD. Oke, maka yang di sini yang salah adalah star numbernya. Star numbernya bukan 4, tapi 5. SJM strip M. 5. Nah, sekali lagi, kalau kita menggunakan fungsi left, mid, dan right, maka usahakan nomor karakteristik untuk posisi left itu harus sama. Begitu juga untuk posisi mid dan posisi right. Tapi apabila kita memiliki number karakteristik yang jumlahnya berbeda, kita bisa menggunakan tools data. Teman-teman bisa buka yang text to column. Nah, tapi sebelum kita membuka text to column, jangan lupa blok data yang akan kita pisah. Datanya kita blok dulu.
text to column. Nah, di text to column itu ada dua pilihan pemisah. Ada delimited dan ada yang fixed width. Yang delimited itu bisa kita gunakan apabila kita memiliki tanda pemisah untuk data yang ingin kita pisahkan. Oke, karena di data yang ingin kita pisahkan, data yang di atas, itu memiliki tanda pemisah, itu tanda strip. Maka kita bisa menggunakan yang delimited. Next. Nah, di sini, di delimited atau pemisah, itu ada pilihan yang ada titik koma, spasi, dan lainnya. Nah, karena di sini tidak ada, maka kita bisa memilih yang lainnya. Terus kita tinggal ketik tanda pemisah yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan tanda strip. Nah, maka di data preview, kita dapat lihat bahwa hasil pemisah kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di mana untuk posisi kiri itu ada QZ, posisi sebelah kanan ada 01, posisi di tengah ada SMR. Oke, langsung pilih next. Nah, jangan lupa sesuaikan lagi untuk posisi teksnya. Kalau misalnya kita langsung menggunakan general, dan kita juga tidak mengganti yang ini, yang destination, kita langsung finish. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa, nah di sini kode atau kata yang kita pisah, dia hilang. Kenapa? Karena kita tidak mengganti destination-nya. Dan selanjutnya untuk yang ini kan harusnya 01, 02, 013, tapi angka 0-nya hilang karena kita tidak mengubah format selnya. Oke, kita ulang lagi. Text to column, delimited, next, next. Sekali lagi, maka kita ubah yang destination-nya. Agar teks yang kita ubah tidak berubah. Oke, destination-nya adalah yang B2. Nah, di sini jangan lupa ubah yang ada nolnya. Supaya angka nolnya tidak hilang. Jadi ganti jadi data formatnya adalah teks. Nah, oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Jadi sekali lagi, jika kita ingin memisahkan data dengan number karakteristik yang berbeda, kita bisa menggunakan data bagian teks kolom untuk memisahkannya. Oke, apakah dapat dipahami? Halo, apakah suara saya masih terdengar? Oke. Nah, tapi untuk fungsi teks to column itu hanya apabila datanya hanya untuk memisahkan fungsi left, mid, dan right saja, tidak ada fungsi tambahan. Nah, apabila kita memiliki fungsi tambahan seperti VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa menggunakan text to column. Sekali lagi, untuk text to column itu hanya untuk fungsi pemisahan saja, tidak ada fungsi tambahan lainnya. Nah, kalau kita memiliki fungsi tambahan lainnya seperti left, mid, dan right ada tambahan VLOOKUP atau HLOOKUP seperti di latihan dua teman-teman. Nah, itu kita bisa misalnya kalau nanti nomor karakteristiknya berbeda, kita tidak bisa menggunakan yang text to column. Maka kita harus memasukkan nomor karakteristiknya secara manual. Oke. Nah, kalau kita tidak memasukkan nomor karakteristiknya secara manual, kita bisa menggunakan tambahan pin. Pin itu adalah untuk mencari posisi karakter dalam teks. Oke. Tapi dengan catatan, karakter karena kita ingin menggunakan fungsi pemisah, maka usahakan karakter yang kita masukkan, nanti yang kita gunakan dalam pin itu sama maksudnya. Di sini kan kita menggunakan QZ strip. Nah, di posisi memisahkan posisi sebelah kiri dan sebelah kanan dan tengah itu ada tanda strip. Tidak cuma di sel 11, tapi di sel 12 sampai dengan sel 16 kita ada tanda stripnya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan fungsi pin untuk mencari posisi tanda strip ini. Oke, ini kita pin dulu.
sama dengan fin. Di fin itu kita akan mengenal fin text, waiting text, dan star number. Sekali lagi, untuk fungsi Excel atau formula Excel yang kurung siku itu opsional. Bisa kita gunakan, bisa tidak. Oke. Fin text itu adalah karakter yang akan kita cari. Nah, dalam sel A11 sampai dengan A16, dapat kita lihat bahwa karakter yang sama, baik untuk dari sel 11 sampai sel 16 untuk posisi pemisahan kiri, kanan, dan tengah adalah tanda strip. Maka vintage-nya kita bisa menggunakan tanda strip. Nah, karena tanda strip itu adalah teks atau keterangan lainnya itu bukan huruf, maka kita bisa menggunakan tanda ketik dua atau tanda kutip strip titik koma. Waiting text-nya adalah teks yang akan kita ubah. Oke, enter. Nah, 3, ini adalah maksudnya adalah posisi tanda stripnya. Nah, kebetulan di A11, stripnya di posisi ketiga. QZ strip. Itu kan Q-nya 1, Z-nya 2, stripnya 3. Di baris 12, QGM strip. Oke. Nah, kita coba untuk memasukkan dengan fungsi left. Sama dengan left. Teksnya ini. Lagi untuk nomor karakteristiknya, kita coba ganti dengan fungsi fin. Fin yang teksnya pendek script bikin teks. Nah, tapi kalau kita hanya menggunakan fin sampai dengan waiting text ini, maka tanda stripnya akan ikut, akan muncul juga. Mengapa demikian? Karena yang kita cari balik lagi adalah posisi tanda stripnya. Maka tanda stripnya pasti akan ikut. Nah, untuk menghilangkan tanda strip, kita bisa menggunakan tanda -1. Baru tutup kurung. Artinya -1 adalah fin text, fin dengan yang kita cari adalah tanda strip pada sel A1, itu kan jumlahnya 3 dikurangi 1, nah maka itu adalah jumlah untuk kode maskapai atau nomor karakteristik untuk A2. Nah, nomor karakteristiknya berjumlah 3. Begitu juga yang 12. Oke, 4 dikurangi 1, maka nomor karakteristiknya adalah 3. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Menggunakan fungsi right biasa, dimana kalau kita menggunakan yang mid left, yang left dan right itu kan fungsinya sama, hanya menambah karakteristiknya. Tapi kalau untuk fin itu tidak sama, tidak hanya langsung menggunakan yang left fin, atau nanti kalau kita menggunakan right fin itu tidak sama. Kita coba ya, sama dengan right teksnya yang ini, nomor karakteristiknya fin, yang teksnya untuk tanda strip waiting text 11 -1. Nah, di sini dapat teman-teman lihat. Jadi sekali lagi, untuk fungsi fin itu untuk tambahan fungsi fin pada right dan left itu tidak sama. Seperti kalau kita menggunakan fungsi left biasa. Kalau left biasa, nomor karakteristik kita hanya langsung memasukkan nomor karakteristik. Begitu juga untuk fungsi yang right. Tapi kalau untuk gabungan fungsi fin, kita tidak bisa langsung menggunakan fin. Seperti kita menggunakan fungsi left. Oke. Mengapa demikian? Karena sekali lagi dapat teman-teman lihat bahwa hasilnya tidak sama. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan fungsi
Mengapa kita menggunakan fungsi len? Dapat teman-teman ingat bahwa len adalah jumlah karakter untuk menghitung jumlah karakter dalam satu sel. Ini filenya dihapus, kita ganti dengan len. Ini. Nah, tapi setelah kita menggunakan fungsi len, hasilnya tidak langsung muncul SMR untuk posisi sebelah kanan. Mengapa demikian? Sekali lagi, len itu adalah untuk jumlah semua karakternya. Nah, makanya muncul semua karakternya. Oke, sekali lagi, len itu adalah menghitung jumlah semua karakter. Maka dari itu, setelah len, kita bisa menggunakan min, fin. Dikurangi dengan fin. Lalu masukkan fin text-nya, within text. Nah, dalam fungsi right dan left, nanti untuk gabungan fin, kita membutuhkan yang star number. Sekali lagi, star number bisa kita gunakan, itu opsional. Oke, bisa digunakan, bisa tidak. Tapi itu tergantung situasinya. Star number sama dengan fin text, within text-nya yang ini. Star number ada plus 1. Mengapa ada plus 1? Sekali lagi, star number. Oke, star number artinya dia dihitung dari posisi yang keberapa. Pinnya adalah tanda strip. Nah, karena kita menghitungnya dari setelah stripnya, setelah satu setelah strip, maka kita membutuhkan plus 1. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa sudah kalau misalnya di sini saya hapus R-nya jadi SM, nah maka dia akan otomatis langsung berubah. Oke, apakah dapat dipahami? Sama dengan ini, yang ini star number. Sekali lagi, star number berarti pin plus 1. Pin text-nya ada koma, pin text plus 1. Baru nomor karakteristik. Karakteristiknya pin text, star numbernya plus 1. Oke. Nah, kalau hanya sampai di sini, dikurangi, dikurangi pin,
Oh, kemudian enam, tiga, dua, ini, 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 ini salah karena angkanya tidak sama. Satu, ini tidak bisa karena kalau dia langsung salah satu, nah di sini ada adalah kenapa kalau fungsinya dipecah yang ini nilai ini adalah nilainya 4. Nah, 4 nah, ini adalah 4 5. Ini dia tambahan ya, oke. Sini benar plus sebentar, maaf ya teman-teman.
dengan ini satu lagi 0 mungkin ini di sini kenapa ada banyak pin karena ini akan nilai pin-pinnya itu per misalnya ini sama dengan ini sama dengan 4 4 3 3 3 4 3. Kalau kita pecah lagi per pinnya berarti sama dengan di sini 7. Kenapa bisa 7? Ya, karena ada ini. Karena dia menggunakan start number. Nah, misalnya ini tadi 7 start numbernya ya, 1 3 tambah 1 4. Ini hasil pin sel kolom pin saja kalau kita menggunakan misalnya start numbernya 4. Nah, 7 ini sama-sama yang 7 yang baris 20. Maksudnya di sini 4 itu adalah 1 2 3 4. Nah, dia melewati fungsi lokasi fintech yang pertama yang kita cari. Nah, karena dia sudah melewati yang pertama, maka yang di fintech yang kita masukkan adalah yang kedua. Nah, itu yang kita maksud dalam selnya. Nah, kalau di sini kenapa dia masih tetap 4? Karena start number-nya tidak melewati fintech-nya. Kalau kita ganti jadi 5, maka dia akan ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Start number. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, yang ini, yang pin, hapus dulu. Oke, ini hapus dulu. Pin itu kan ingin mencari selnya misalnya. Saya tidak ingin mencari tanda strip. Saya ingin mencari uh, ini aja angka 6. Oke, sama dengan pin satu aja. Yang sama di sini ada satu, di sini ada satu, satu, satu dan satu, di sini ada satu. Pin maka misalnya pin teksnya satu. Oke, saya ingin mencari angka satu. Pin teksnya ini. Nah, ini
Enter. Nah, angka 1 di posisi ketujuh untuk 7, 5. Oke. Nah, itu untuk kalau tanpa star number. Oke. Sekali lagi, pin itu untuk mencari kriteria tertentu yang kita inginkan, mencari posisinya. Dia ada di urutan keberapa dalam sel itu fungsi pin. Oke. Dia ingin mencari, oh saya ingin mencari, misalnya, di sini kan kita ingin mencari angka 1. Nah, dalam baris 11, angka 1 itu di urutan ke-7. QZ, strip 7, 6, 8, 1. Oke. Nah, kalau misalnya ada star number, dulu, kita ke tanda strip dulu. Strip. Oke. Oke, itu yang secara umum tentang pin-nya. Nah, kalau kita memasukkan star number, misalnya, kita menggunakan star number 1 sampai dengan hasil pin-nya tanpa star number. 1. Nah, 1. Yang ini tanpa yang ini 1. Ini 2. Oke. Kalau kita menggunakan star number 1, pin text-nya standar, koma, star numbernya 1. Nah, 1 1. Terus misalnya ganti jadi 2, star numbernya diganti jadi 2. Oke, star numbernya diganti jadi 3. Sampai 3 itu masih sama, kenapa coba kita ganti jadi 4. Ganti jadi 4. Ganti jadi 4, yang baris 12 masih sama. Oke, sekali lagi, star number, kalau kita menggunakan star number, itu kalau kita menggunakan angka 1 sampai dengan hasil fin dari yang kita cari ini, misalnya kita mencari ini kan kita mencari tanda strip. Nah, hasil fin tanda strip baris A11 itu adalah 3. Nah, maka kalau kita menggunakan star number sampai dengan angka 3, maka finnya masih sama. Baik kita menggunakan star number maupun tidak. Tapi kalau sudah lebih dari jumlah fin, hasil fin dari tanpa star number, itu hasilnya akan posisi atau baris urutan karakter selanjutnya yang dicari. Nah, ini kan tadi 4. Kalau misalnya saya ganti jadi 5, nah, tetap 4 dulu. Ini 5 sama dengan fin text-nya teks nomornya 5. Nah, baris yang ke-12 sudah berganti finnya. Kenapa? Karena 5 itu kan lebih tinggi daripada 4. Atau dengan kata lain kan posisi 4 itu adalah stripnya. Nah, posisi 5 adalah melewati strip. Jadi sekali lagi, untuk star number, apabila kita menggunakan star number, kalau melebihi 1 poin dari tanpa kita menggunakan star number, maka hasilnya yang muncul adalah
posisi untuk star number berikutnya, untuk vintex berikutnya, yaitu yang ini, posisi strip kedua. Oke, apakah dapat dipahami? Nah, teman-teman, apakah dapat dipahami? Yang yang nomor penerbangan. Yang nomor penerbangan, oke, yang pin yang pertama, ini kan ada pinnya satu, oke, ini pinnya dua, pin tiga, ini pin empat, oke. Pin satu ini adalah star numbernya. Star number adalah pin satu, oke. Pin satu itu adalah star number. Dari pin dua, pin tiga dan pin empat itu adalah number karakteristiknya. Nah, misalnya, kalau saya hanya menggunakan misalnya satu pin, yang ini saya hapus. Nah, hasilnya jadi 768. Kenapa demikian? Teman-teman pasti ingat, hasilnya ini kan plus 1 plus 1 plus plus ini. Anda tutup kurung plus 1. Nah, kalau hanya menggunakan plus 1 untuk posisi yang nomor karakteristiknya, okay, mungkin yang beberapa sel itu masih bisa. Nah, tapi di beberapa sel itu tidak sama. Mengapa demikian? Yang ini, pin plus 1 itu kan jumlahnya adalah 4. Pinnya, maaf, pinnya itu adalah 4. Plus 1 berarti artinya 5. Oke. Sementara data yang kita inginkan jumlahnya 3, bukan 5. Nah, makanya kalau kita langsung menggunakan pin plus 1 untuk nomor karakteristiknya, itu tidak bisa. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Nah, untuk yang pivot table, itu teman-teman bisa memunculkan pivot table menggunakan dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa blok datanya dulu, pilih insert, pilih yang pivot table, pilih yang existing sheet atau yang sheet saat ini, lokasinya ini. Nah, ini untuk yang posisi pertama memunculkan yang pivot table-nya. Yang kedua itu teman-teman bisa pilih pivot table-nya dulu, atau ini
tentukan selnya, misalnya di sini di B16, terus pilih pivot table. Nah, maka di lokasinya sudah ada. Tinggal masukkan data range-nya atau tabelnya. Pivot table itu adalah bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam melakukan analisis. Jadi untuk fitur kolom dan baris itu sesuai dengan bagaimana kita dapat atau bisa mempermudah kita dalam menganalisis. Misalnya, saya ingin tahun di kolom atau produk di baris, atau bisa saya balik, itu tergantung saya, apakah saya lebih mana bisa menganalisis hasilnya, apakah di posisi kolom untuk tahun atau di posisi baris untuk tahun. Ya. Ini ada tahun di itu tahun di baris, tahun di baris, produk di kolom. Jadi sekali lagi ini adalah untuk pivot table itu mana lebih mudah teman-teman dalam menganalisis, apakah di posisi di kolom atau di posisi baris. Nah, di pivot table ada yang pivot table analysis. Teman-teman tinggal pilih yang calculate, yang terus yang calculate field. Ini berfungsi misalnya, kalau kita di data yang kita miliki, misalnya kita belum memasukkan, ada data yang tertinggal, yang belum bisa kita input. Nah, kalau kita input ulang, di sini adalah pendapatan. Pendapatan sama dengan penjualan dikali dengan harga jual. Kalau kita harus ulang menginput datanya, terus kita ulang membuat pivot table-nya, maka itu tidak akan efisien. Nah, maka teman-teman bisa pilih yang pivot table analysis, pilih yang calculate, fill item and set, pilih yang calculate fill, yang name-nya ganti jadi pendapatan. Pendapatan. Dengan formulanya sama dengan penjualan. Penjualan dikali dengan harga jual. Oke. Nah, maka di sini akan langsung dalam pivot table kita akan langsung ada data pendapatan. Nah, maka kita tidak harus menginput data pendapatan dulu, terus membuat pivot table ulang lagi. Oke, apakah dapat dipahami? Yang memiliki perbedaan dari semua grafik ini adalah yang min. Misalnya, ini kita menggunakan max. Nah, maka yang warna yang berbeda dari data ini adalah yang max. Apabila kita ingin menggunakan target melebihi 100, maka akan warnanya berbeda adalah data penjualan yang melebihi 100 atau sama dengan 100. Nah, kita akan membuat ini untuk yang grafik dinamis. 3. Oke. Nah, di sini ada max, min, target, top 3, dan aktif. Ini ada targetnya 100.
Oke, sebelum itu sales dan penjualannya kita blok dulu. Masuk buat table. Oke, kita munculkan max maksimum. Nah, max min sampai dengan cek 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 apakah suara saya dengar dengan jelas? Cek 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 apakah sudah lebih jelas? Apakah sekarang suaranya lebih jelas? Oke, oke. Nah, di fungsi if kita mengenal logical text, lookup if true, lookup if value if true, and value if false. Nah, di logical text itu adalah nilai dengan keterangan lainnya. Misalnya, data penjualan, karena kita menggunakan fungsi max, maka kita harus sama dengan max. Nah, ini masih logical text. Sekali lagi, logical text itu adalah sel dan ada tanda keterangannya, baik itu sama dengan, lebih dari, kurang dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Yaitu untuk yang posisi logical text. Nah, max berarti masukkan data penjualannya. Jangan lupa dikunci. F10, F4. Baru masuk kalau value if true adalah apabila B2 sama dengan nilai maksimum, maka B2, maka C2 ini akan bernilai dengan B2, atau apabila dia tidak sama dengan maksimum, maka dia akan bernilai 0. Value if true-nya. Nah, karena angka maksimumnya bukan 100, maka C2-nya adalah 0. Nah, oke. Begitu juga yang fungsi min, sama dengan if, sama dengan min jangan lupa dikunci F4. Oke, apabila B2 itu sama dengan nilai minimum dari sel B2 sampai dengan B12, maka hasilnya adalah B2 sama dengan B2, atau kalau dia salah maka dia 0. Enter. Oke, dia 100 bukan hasil minimum. Hasil minimum adalah yang 55. Target itu sama dengan if B2 lebih dari sama dengan targetnya.
teksnya adalah kalau dia lebih dari sama dengan target, maka dia sama dengan B2. Kalau kurang dari sama dengan target, 0. Kalau kurang dari target, jangan lupa dikunci. Kita tetap 4. Top 3 itu artinya tertinggi ketiga. Maka kita tambahkan fungsi if kalau teksnya adalah sama dengan plus arraynya semua data penjualan. K ini artinya adalah kita ingin tertinggi ke berapa, ke satu saja atau 1 sampai berapa. Misalnya kalau kita ingin 2 serunya adalah ini, false-nya adalah 0. Nah, maka maaf, belum dikunci. Benar. 3. B2 sama dengan arraynya ke 6. Hanya satu, ya benar. Hanya satu, yaitu yang 120. Oh, maaf. Oke. Nah, kalau misalnya sama dengan misalnya sama dengan 1, terus dulu sama dengan, kalau kita menggunakan sama dengan, maka 1 berarti hanya tertinggi pertama. Posisi tertinggi pertama hanya di 120. Kalau kita menggunakan K-nya 2, dengan posisi di sini adalah B2 sama dengan tanda sama dengan di sini 2, maka yang dimaksud adalah
posisi tertinggi kedua. Begitu juga kalau kita menggunakan angka 3, 4, dan seterusnya. Dengan catatan bahwa di sini adalah sama dengan if-nya. Nah, karena yang diinginkan adalah top 3, maka tidak hanya satu nilai tertinggi saja, baik itu nilai tertinggi 1, 2, dan 3, dan seterusnya, maka kita menggunakan lebih dari sama dengan. Kalau kita menggunakan 2, nah maka yang muncul adalah 2 angka yang lebih dari sama dengan yang lebih tertinggi. Oke, berarti di sini adalah 3. Oke, apakah dapat dipahami? Nah, untuk yang aktif itu kita bisa menggunakan kita isi selnya dulu, pilih sel sembarang. Oke, pilih ini data valuation, settingnya diganti list, yang headernya saja target. Oke, min. Oke, aktifnya sama dengan kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita menggunakan yang tadi yang hasil valuation-nya. Tabel array-nya dari max sampai dengan top 3. Nah, untuk valuation, hasil data valuation dan tabel array-nya jangan lupa dikunci. Kalau misalnya kita menggunakan row index number, misalnya langsung menggunakan 2, nah, aktif max, target. Nah, tapi kalau kita klik kanan, hasilnya akan berbeda. Mengapa demikian? Karena di sini balik lagi di sini selnya atau arraynya kita kunci. Nah, kalau kita mengunci arraynya dan data valuation-nya, maka di sini kita bisa mengganti angka 2-nya menggunakan fungsi row. Ini akan disesuaikan dengan baris keberapanya, row referensinya. Ini misalnya top 3. Aktifnya 100. Jadi kalau diganti jadi min. Oke. Terus setelah itu tinggal data yang aktif ini kita copy terus dipaste di sini. Nah, oke. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa ada ini ada dua grafik. Ini min, nilai minimum. Kalau kita mengganti hash-nya dari jadi target, nah maka yang ada dua grafiknya adalah yang target. Oke, kalau ini kita ganti. Ganti jadi maksimum, maka yang nilai maksimumnya saja. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman?
Ya, supaya nanti angka yang ini, angka min, max, dan lain sebagainya sampai top 3 ini muncul di atas grafiknya, kita bisa klik kanan, klik kanan, klik kanan yang data table. Nah, kalau sudah datanya seperti ini muncul begini, kita bisa hapus ini. Nah, supaya yang muncul hanya satu, tidak ada dua grafik seperti ini, kita bisa pilih yang format data series yang sebelah kanan yang ada gambar tabelnya, gambar diagram. Series option, pilih yang series overlap itu sampai 100%. Nah, maka yang muncul adalah hanya satu grafik, tidak lagi dua grafik. Terus target 3. Data penjualan. Data penjualan. Nah, untuk menyembunyikan kolom max sampai aktif, itu teman-teman bisa blok kolomnya, terus di keyboardnya tinggal klik Ctrl O. Nah, maka tabel yang tadi itu akan hilang. Nah, tabelnya hilang, terus ini tinggal teman-teman, karena tadi tabelnya kita sembunyikan, maka otomatis sel atau grafik yang warna berbeda itu menghilang. Nah, kita bisa memunculkannya kembali dengan klik kanan, pilih yang selection cell yang checklist. Nah, oke. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Halo teman-teman, apakah suara saya masih terdengar? Halo, apakah suara saya masih terdengar? Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Masih belum ngerti bagian grafiknya? Oke, sekali lagi. Yang baru, ini datanya kita copy. Nah, oke, datanya di. Nah, ini adalah data awal kita. Kita ingin memunculkan nanti di grafik itu tidak hanya ada sel, ada penjualnya, satu saja per orang. Oke, sebentar ya. Yang tadi muncul 2 itu ya, yang ini kan tadi 2, nah ini kan 1. Nah, di sebelah kanan, yang ini adalah format data series. Nah, yang format data series, teman-teman pilih yang ada gambar tabelnya. Oke, pilih yang ada gambar tabelnya. Nah, terus yang ini, yang series overlap, itu kalau teman-teman misalnya kurang dari 100%, nah, ini kan ada grafiknya ada 2. Nah, 1, ada 2.
Oke. Nah, supaya grafiknya muncul satu, maka yang series overlap-nya dibuat jadi 100%. Jadi, nah, yang kita buat series overlap 100% adalah yang grafik yang warna oranye-nya, bukan yang warna biru. Nah, kalau misalnya ini kita klik kanan di selection data. Nah, di sini dapat teman-teman lihat penjualan dan series 2. Nah, kalau ini teman-teman ubah posisinya, yang series 2 jadi atas. Nah, ini kan series 2 jadi atas, penjualan jadi bawah. Oke. Nah, maka grafik yang berwarna tidak muncul, walaupun sudah diganti. Jadi sekali lagi, klik kanan, selection data, yang penjualannya ini jadi atas. Jadi tinggal balik posisinya, maka yang tabel yang aktif yang tadi itu dia akan menutup tabel yang aslinya. Oke. Kalau untuk menutupnya teman-teman sekali lagi klik aja. Di sini kan awalnya ada 2. Ini. Nah, di sini ada 2. Ini ada yang Tia dan Mia ada 2 grafiknya. Nah, teman-teman tinggal klik grafik yang warna oranye, yang berbeda warna. Terus pilih yang di format series data, yang gambar grafik batang ada yang di ujung sebelah kanan. Oke. Pilih yang series overlap itu sampai dengan 100%. Nah, maka dia akan menutup. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, ada yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, apabila tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya saya langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya.